Om Swastiastu, Jero Gede, Rajang Wengi niki. Swastiastu, Rahajang Wengi. Nggih. Ampura niki Jero Gede, tiang mengganggu niki malam-malam niki. Oh, tan api. Ini tiang tanggal mriki jagi wentan tunas tiang sarang Jero Gede. Ini daksina linggih sarang palinggih. Santukan tiang sering nyingaeng miragi niki ring masyarakat ring desan tiangnya masih nika wentan cingak di tiang angin daksina linggih wentan ampun palingih nah wentan angin daksina linggih kan terus lumung ya nika ampun lumung. Nah tapi wentan perbedaan dalam persamaannya nika Jero Gede nika jagi pacan tunas tiang dumun sareng Jero Gede nggih suksema nika nggih sedurung Jero Gede niki sekali titiang namet kelintang ngelantur nyawis napi pitakian gusane wawu becik pisan tanyadan nanging titiang niki nak namet menawi wenten kirang langkung malih jebos ampurayang kenambatan titiang santuk talar titiang kaon bahasa Bali halus kang yang abal-abalan kedek Gus nggih nggih sedurung tiang mulai niki ampura banget titiang pacang aturang pangaksamuning manah ring ida penembahan ida sang yang dewasa. Om awigenam astu namasida. Om Swastiastu semeton titiang makosami umat Hindu Sedharma sanedahat sih tresnain titiang taler dane jero mangku sanewangiang titiang nenten nali taler titiang nunas restu ring ida yang tiang muliakan taler sanedahat suciang titiang ida yang pandita mangdoledang talar ido ngelingan titiang dados damuh ido sang yang widiwaso namat kelintang dados sisian ido talar ngiring sarang titiang suksema singih puniki Gus ini pertanyaan Gus nike sering miragi ring masyarakat luas tengenan ini dak sinolingi hangen ring turus lumung talar pelinggih tengedan pelinggih aneh beton berdaging kayu ataupun yang mukir permanen lah tengedan apakah ada persamaan dan perbedaannya tengedan menurut yang keduanya ada perbedaan dan persamaan di dua sisi niko wenten nggih ya niki sedurung titiang lantur sampun di titiang dados Jero Gede nanging namat titiang kelintang sinah terluput titiang kekirangan nggih niki sesuai dengan pemahaman tiang dan kemampuan tiang mengkaji tolong juga dikaji diamati dan dipikir-pikir dan wajar niko nggih nah niki sudut pandangan tiang menurut pemahaman tiang dan tidak mempertentangkan yang lain nggih nah puniki Gus yang sekali tiang memahami pelinggih dengan dak sinolinggih hanoring turus lumung tengedan nah tiang ambil dulu persamaannya persamaan pelinggih dengan dak sinolinggih adalah kan gitu sama-sama linggo-linggih ido sang yang widiwaso nap kalau ido tedun maring suniani nguyad nyano niko artilah wujud daripada linggo-linggih ido kita sugestikan, kita perumpamakan. Nah, kan gitu. Nah, bahwa beliau akan bersinggasana di sana nap kalau irago ngaturan batin irago boyo je idau neko. Nah, kan gitu. Nah, tempat singgasana beliau ketika beliau turun dari kayangan atau disebut dengan maring sunyaning wiyadnya ngadag napak petuwi melinggo-linggih. Riko kita sediakan tempat sucinya disebut dengan pelinggih ataupun daksinolinggih. Nah begitu ya. Yang disucikan sudah oleh dane jero mangku talat ido yang sang sulinggih. Nah di sana persamaannya kalau menurut Pak Jero. Nah di sini ada perbedaan. Nah sekarang perbedaannya. Perbedaannya di mana? Ketika dilihat dari perbedaannya pelinggih dengan daksinolinggih yang jelas permanen dengan sementara itu kan sudah jelas berbeda. Yang permanen segala sesuatunya lebih kuat dan lebih kokoh. Anggaplah kokoh kalau elit itu sudah pasti. Yang istilahnya
dak sinolinggih itu sama maknanya, tetapi bedanya di sini, perbedaannya adalah cuman tidak elit ataupun tidak sekokoh pelinggih beton ataupun kayu itu sendiri. Nah, itu perbedaannya. Kalau maknanya itu sama, yang disebut dengan pengadegan ataupun wujud daripada tempat singgasana beliau ketika beliau turun dari kayangan, ataupun di sana disebut dengan Sunian yang Wiyadnyana melingolingih napak pertiwi nap kalau irago bakti ringidong ataupun ngaturan baktin irago disebut dengan yadnya itu sendiri. Dan nah, di sini ada pemahaman persamaan itu begini, guys. Walaupun pelinggih yang disebut dengan pelinggih permanen dan juga pelinggih ataupun disebut daksino, karena itu berupa daksino. Ya. Juga dalam konteks atau kata-katanya itu disebut linggih. Nih, tempat atau dikasarkan tempat duduk kan begitu. Ya. Linggih, pelinggih, daksino linggih karena diisi itu di sana kelihatan daksinonya. Ya. Tetap dengan kata dasar linggih. Nih, tempat lah istilahnya. Nah, cuma di sini ketika irago persamaannya lihat baik-baik. Nah, dulu begini. Pak Jero ambil dulu contoh di pelinggih yang permanen. Ya. Ketika pelinggih yang permanen itu sebelum diapa-apakan disucikan oleh Ido yang mereguluih, Ido yang pandito, taler, dane jero mangku yang berwenang belum menjadi pelinggih ataupun dak sinolinggih kan begitu kalau belum disucikan. Nah, dasar dari konteks makna daripada isi pelinggih dengan dak sinolinggih itu sama. Ya cuma artinya mewah dan tidak mewah, tapi maknanya sama. Nah, di sini Pak Jero ambil dulu contohnya pelinggih beton. Di mana yang dibilang wujud daripada pelinggih itu tetap terdiri nisto madya utamo. Nah, kita pakai dulu dari ciptaan beliau. Ya, yang paling sempurna diantaranya adalah manusia. Nah, dari anggota tubuh manusia, ya, yang terdiri dari nisto madya utamo adalah kaki, badan, dan kepala. Di mana kalau pelinggih yang permanen itu adalah tiada lain mana disebut dengan nisto, disebut dengan kaki dasar. Ya, dasar itu adalah kaki, makanya dasar ada dasar dhuwur pasti di bawah. Niko pinako dasar. Pinako irago batis. Nah, kentenge unsur bawah atau tiada lain adalah ibu. Nah, terus yang di tengah pinako awak. Dalam wujud manusia saya cari contohnya, tiang cari contohnya. Nah, terdiri dari 5 elemen dasar itu sendiri, makanya ada 5 elemennya itu. Adanya disebut dengan pedagingan, makanya terdiri daripada perak, kangin karena itu putih, tembago yang identik dengan warna agak merah, itu pinako api ataupun disebut dengan ibu, kelon. Dengan nah, terus mas itu kuning, warna kuning yang menepati arah barat, pinako sinar. Terus habis itu adalah besi, bajo kita yang identik dengan warna yang hitam, tiada lain unsur utara. Nah, yang di tengah di pinako siwa adalah dipakai biasanya merah, itu disebut dengan panco warna atau disebut dengan panco namanya. Nah, artinya putih bara, kuning selam berumbun, perak, tembago, emas, tapi melih bajau dan merah niko disebut dengan 5 elemen. Enangan ring pelinggih. Nah, tiada lain adalah pengadagan ring madya disebut badan. Nah, badan daripada tubuh kita. Itu baru madya. Tadinya nisto, sekarang madya. Nah, habis madya lah utamo. Utamo pinako ulu sane pelinggih niko pinako sirah. Sirah niko mewakili adalah gedoangnya itu yang diisi orti. Orti niko pinako ya orto koloktah dados.
Orto itu pinako kabar ataupun suara sastra tanpa tulis. Kita nak orang kan tiada lain adalah bunyi. Nge dalam bentuk napi niko sane ado tanado caro angin. Nyen teningah satu kangin. Tapi kita coba dengar contoh. Kangin kita contohnya. Itu arti itu. Kangin. Mengerti nggak kangin? Mengerti. Tapi pernah nggak melihat kata-kata kangin itu? Kan enggak. Nah, kita ibaratkan itu adalah seperti pikiran. Pikiran itu kan ada tapi tidak terlihat. Tiada lain tempatnya di kepala. Orti itu pindah ke sirah. Nah, oke. Jadi kesimpulannya pelinggih itu dasar pedagingan, orti itu pinako pengadag nisto madya utamo, kaki, badan, dan kepala. Nah, jadi disucikan oleh yang berwenang, yaitu Dane Jero Mangku talat ido nak dingsir. Sudahlah menjadi satu pelinggih ketika sudah disucikan dan diperteko menawi wenten kedaging artinya pengurip-urip. Ulap-ulap nah piji selantur nika sejangkapnya nih kan. Nah contoh dari persamaan pelinggih itu dengan dak sinolinggih. Nah di sini kalau pelinggih isinya seperti itu, nah dak sinolinggih pun seperti itu. Cuman antara mewah dan tak mewah, elit dan sementara. Makanya ada sementara turus lumbung. Karena di sini turus lumbung itu dan pedaging dasar dan pedagingan sudah segenapnya dak sino itulah yang menjadi pelinggih, sudah itu yang pedaging dasar pedagingan dan orti pinako sirah. Dan ya pelinggih ni turus lumbung tu misi apa nak turus lumbung. Nah di mana di sini dak sino linggih terdiri daripada apa biasanya itu? Pes bolong, pes bolong sebelas, saniko talo, napi sini ko beras, biu, tingke, pangi, lan napi ada ini ko gantusan, nah medaging medaging kuangen, nah, kan kita nama makan seperti itu. Nah tiang kupas satu persatu sesuai dengan pemahaman tiang persamaan dak sinolinggih dengan pelinggih perbedaannya cuma elit ataupun cangker dan sementara. Itu aja perbedaannya. Di sini persamaannya adalah dasar itu kan terdiri daripada kalau pelinggih batu, bungkak, daging, mesti kuangen kan lengkap nih kok. Niko pinako cokor. Nah di sini kalau dak sinolinggih, nah, kita kupas dulu dari pes bolong 11. Pes bolong 11 itu yang bilang dulu pes bolong. Jinah bolong adalah 4 tapi bolong. Artinya 01. Tiada lain adalah simbol Ido Sangyang Widiwaso 01. Norakaton nanging hano pertiwi akaso. Nah dengan jumlahnya 11 itu ampuro banget boyo titiang nasikin segaro niki titiang miragi talar namat kelintang menawi titiang niki iwang mau bos. Kalau menurut tiang tiada lain daripada daso aksaro anunggal dados om karo dosanya widiwaso itu sendiri. Nah, kan 11 tuh pes bolongnya. 11 satu pertama om karo. Om karo diko pinako ido sangyang widiwaso dengan aksaro sucinya ido merago ruo binedo. Dengan unsur daso aksaro limo pinako ibu limo pinako bapo. Kemudian aksara ini niki. Nah, niko om niko sampun ido sangyang widiwaso mau siki numalih bendaso ampuro banget niki. Sang bangtang anging ibu nang mangsing wang yang bapo ko dados 11. Om karo pinako ido sangyang widiwaso merago ruwo binedo sang bangtang anging ibu nang mangsing wang yang bapo kita nartos menurut pemahaman tiang. Nah artinya daripada itu adalah Ido Sangyang Widiwaso merago ruwo binedo pis bolong niko dan bolong 4 pun itu tetap ruwo binedo. Nah mungkin setelah itu ada telur. Telur niko pinako dasar. Nah punapi kok tiang bilang dasar?
Nah, tadi dibilang dasar itu adalah unsur sor, bawah adalah ibu. Iya, Ibu. Nah, di sini diwakili dengan telur kalau menurut Pak Jero. Nih. Iya. Nah, Tiang artikan di sini dan resapi baik-baik sesuai dengan pemahaman Tiang, sudut pandangan Tiang dan tidak mempertentangkan yang lain. Kenapa taluh itu ataupun disebut dengan manik kurung? Enten, taluh itu jelas diisi adalah kelahiran ataupun panak. Siapa yang melahirkan? Ibu. Ibu, makanya ibu itu disebut dengan unsur sor, unsur bawah ke ibu pertiwi. Nge. Nah, irago berpijak daripada ibu juga ada kan? Tap di bawah. Kau. Taluh diko adalah pinako dasar yang nangen ring pelinggih niko ampun dasar nih. Nge. Nangen ring pengadagan manusia sekali atur tiang wawu. Cokor. Cokor. Nah, apa nih unsur ibu yang melahirkan itu telur pinako kelahiran nanti yang ada di sana di telur niko. Tenado nak melanang metaluh. Iya. Nah, pinako dasar. Pedagingan mungkin yang terdiri dari 5 elemen. Tengen kangin keluar kau kacau tengah. Tengen ya. Nah, tiada lain adalah berisi biasanya di dalamnya kalau tidak salah tapi niko beras. Beras. Nah, beras. Daging beras. Nih. Biu, tingkeh, pangi, terus gantusan. Nih. Nah, niko yang bahas nih, nggih. Beras dengan unsur putih adalah disebut dengan warna putih unsur kangin. Nggih, pinako hano ring pedagingan pedagingan pelinggih. Niko pinako yen pripehan besi kan pedagingan niko angen perak nih niko. Nggih. Niko pinako unsur kangin, unsur angin warna putih. Nggih. Wus niko yen biu. Yen angon ring besi wawu renangon ring di napi ada niko. Ring di pedagingan, angin ring pripehan niko. Nah, pripehan wus perak adalah wakil daripada beras. Habis itu tembaga yang warnanya merah, unsur kelod warna merah, sifat panas yaitu tiada lain adalah ibu. Nah, ibu itu diwakili dengan biu. Kenapa biu? Kan biu mas. Sang ayu mas rangno yen unsur kelod unsur ibu. Punyan bayu, punyan nangkau, punyan sabo. Niko pinako keluar yang menggantikan ring pedagingan adalah tembaga. Mungkin pedaging tingkeh niko warna kuning ataupun kuning keputih-putihan. Tiada lain adalah unsur kauh ngangen yen pripihan masih niko di pedagingan. Terus kentan pedaging pangi isin ane madan tengah nito selam ya. Warna selam pinako kajau angon ring pripihan pedaging besi wajau ya. Medaging gantusan termasuk gantusan niko terikat dengan benang tengendena benang suci. Artinya sampun nungil dan wenten tio sering madio mirah angen ring pedagingan niko angen di tengah pengganti mirah mapan niko nak sementara. Patuh 5 elemen. Nah, niko pinako pedagingan yang 5 itu beras, biu, tingkeh, pangi dan gantusan niko pinako pedagingan hano ring pelinggih elit. Maro kali maro cokor jak pedaging dasar jak pedagingan tau. Mungkin medaging nyuh mesiorti. Nyuh ane madan unsur kajo pinako guru pinako luhur. Nah, tengen nimpalen ane madan unsur sor pinako ibu pinako pertiwi. Tengen taluh ane wawu. Nah, nyuh niko pinako unsur kajo. Punyaan sanemo buku-buku pinako unsur kajo, unsur guru pinako luhur. Pinako pengadagan sirah tau. Yang dianu pelinggih cangkam pelinggih niko medaging orti niko sekali atur tiang wawu pinako pikiran. Orto itu kan satu itu munyi ya ada kalau saya kena pikiran mesti sekali pudiko yang letaknya ya di dalam kepala ataupun disebut dengan mewakili kepala. Niko. Nah, biasanya daging malih kewangen. Nah, kewangen itu sudah penunggalan emadan batis awak lan
sirah angen ring tri puruso siwo sado siwo paramo siwo sampun nunggal meme kelawan bapo nunggal dados ido sang yang siwo atau api yeh angin sampun ido meranggo sang yang tri puruso siwo sado siwo paramo siwo, yang mana disebut siwanya itu adalah ibu. Wakil daripada ibu dalam kuangen adalah yang bilang tadi biomas ke dipakai daun pisang. Nah, itu unsur kajau mau buku-buku yang koloktah yang lasim dipakai daun kelapa busung kok daging busung. Luhur mungkin meme kelawan bapo dados angin yang diwakili dengan bunga itu bau yang harum. Bunga niko dengan bau harum. Nah, siro nen ninga ang bau. Tan wentan ninga ang bau. Nah, makanya bau itu identik dengan harum. Harum dipakai bunga. Bunga itu identik dengan bau. Iya, bau yang harum. Bau yang harum. Nah, pinako angin. Nyenten ninga ang bau. Nyenten ninga ang keharuman. Nah, niko pinako angin sudah disebut api ya, angin siwo sado siwo paramo siwo itu wakil daripada kuangen sudah penunggalan pengadagan dasar pedagangan lan orti sirah niko kau itu persamaannya. Niki mandai juga gede. Seandainya niki tiang nape dan niko ritat kala puji wali itu niki. Sampun tiang madue pelinge sane kokoh sane elit. Nah, malih di tiang area ning daksina linggih niko gede-gede. Puniki yen sekali tiang ampura banget niki. Nggih, umat sedharma boyo jetiang nasikan segara indayang eling-elingan sareng sami, mari kita kaji baik-baik sesuaikan dengan aturan kita yang tidak mempertentangkan, di mana di sini kita juga perlu berpikir yang baik. Tidak ada unsur paksaan, dan jernihkan pikiran. Dak sinolinggih dengan pelinggih, kan begitu. Di sini yang artikan cuma bedanya kuat dengan sementara. Tapi perteko atau pesuciannya sama disucikan, harus disucikan. Tan jada dos dak sinolinggih tanpa disucikan cara melaspas, tan dak sinolinggih senjaga Allah kira-kira. Di mana kita harus pingit ringido bertaro dengan etika kita dalam berritual. Mari kita pingitkan. Nampun abal-abal. Tan dak dos ulian liu. Cabangtan liun kita dados mesti nanging tidak mengenal dalam bentuk etikanya, toh juga menjadi basi kalau menurut tiang, karena di sini kan ada korban suci tulus ikhlas. Nah, di sini tiang bahas nanti itu semua. Nah, kalau menurut tiang tadi dibilang tadi pertanyaan Gus, ya nampun wentan pelinggih tiang kal ngodalan malah tiang harian dak sinolinggih. Yang sampun dia nyaluk celana panjang malah dia nyaluk rok. Dan makanya dia sekali dia ngamburo dumun dia sesuai dengan pemahaman dia, sudut pandangan dia. Dia tidak mempertentangkan yang. Coba eling-eling bentuk. Pelinggih sudah tiang kaji tadi. Dak sinolinggih sudah tiang kaji. Persamaan dan perbedaannya itu tolong dengar baik-baik. Di sini kalau umpamanya kita umpamakan dak sinolinggih itu adalah beliau, sosok beliau. Segitukah wujudnya beliau, sedangkan beliau dalam konteks agama apapun beliau tidak berwujud dan tidak berbentuk, hanya melalui rasa. Kan begitu. Nah, di sini dalam agama Hindu kita keloktah sudah dulu sebelum Hindu itu kan disebut dengan agama Tirta. Karena Tirta itulah toyo yang mengandung 3 rasa. Bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa dipegang. Makanya ada keloktah daripada Awatara yang bisa turun adalah Wisnu, karena airlah yang mengandung 3 rasa. Makanya cukup ido merago tirto. Nah, contoh kalau umpamanya dak sinolinggih, tengen tan irago ngelinggih kan ido bataro itu kan baru pelinggih saja. Mungkin ido bataro aturan ido melingolinggih, mungkin ring dak sinolinggih, ring puruan dak sino. Ido bataro itu perumpamaan adalah tirto.
Tirto ido merago tirto kan nak mendak tirto mendaging peran rago ganjaran segahan putih kuning tatau. Nih. Kau yang sampun tirto toyo tio asin durung dados tirto. Nih. Nah di sini ke agama rago pidan agama tirto kocap. Nah kenten nggih. Nah niko idolah disebut berlambangkan tirta. Ketika nanti dak sin pelingih ampunang menurut dia ampun malih ngarian dak sinolingih mapan niko dak sinolingih dan pelingih niko sama-sama maknanya. Dak sinolingih tanpa dipertiko tidak layak disebut lingolingih ido Sang Hyang Widiwasa. Kalau cuma dihias pakai secara nyata tidak disucikan oleh ido yang berwenang dan jero mangkutalat ido yang nak lingsir yang pandito tidak termasuk dak sinolingih, belum termasuk pelingih. Juga yang disebut dengan pelingih yang elit belum disucikan, diperteko atau diplaspas segala sesuatu perlengkapannya oleh yang berwenang ido jero dane jero mangkutalat ido yang pandito belum layak disebut dengan pelingih. Mentan kentan sejak dia dagang pelingih liu yang lah pelingih itu menjek saja yang sangat perlu disucikan dulu sama ido yang pandito talar dane pemangku. Buat dak sinolingih pun jangan sampai kita memang rago sekalonya nyata kena tapi tetap tidak boleh dicampur adukan dengan niska don nis jak sekalau dados nis kalau tidak nyata tetapi ada dalam dunia ini. Harus disucikan dulu semua. Nah kembali lagi kalau sudah ada pelingih itu pelingih maknanya sama. Ketika ngodalan ngarian dak sinolingih juga itu sama maknanya. Boleh kita bersugesti, kita umpamakan itu boleh, tetapi ketika itu salah jangan dilakukan. Ketika istilahnya tafsiran kita yang berlebihan tidak mengenai makna daripada etika kita dalam berritual juga disebut ngawur. Kenten ampun aja nak ido sampun merago pelingih sampun ngolingih hido ke irago tas ngai tenang pesucian ke irago tumun ngarian pesucian disebut dengan prayasito. Prayasito dur mengalo. Nyucikan dulu alamata salam bawa sucian singgasana nido pelingih talar dak sinolingih wawu katur ido tedun maring sunyane wiarjana mando katur melingih ring singgasana nido sanek kekaryaan irago sane sampun kepuja disebut dengan pelingih ataupun dak sinolingih itu sendiri. Nah, lo irago ngaturan baktin rago napi je katur ring puja wali nido ngaturan suksemo ning mana. Kan? Napi semua niki juga gede. Ini sampun sami niki tiang paham mumpun niki. Berarti kalau sampun wintan pelingih, sampun malih ngarian dak sinolingih. Sampun malih ngarian dak sinolingih, sampun ngelah pelingih itu nak dak sinolingih niko, dak sinolingih niko sementara artinya nggih apa nih yen roboh dak sinolingih benda niko kan nak ngarian terus lumbung. Nggih ya. Kengkian jiban irago kal nganti niko malih sane kopreteko disucikan nunas tirto melaspas harus begitu sing rago pecal-pecel ya. Subo je rago bakti tapi etika sing lah. Andan ketan Netan yang lah etika nak kone tetap tersambung etika dan ritual. Yang kena dong subo je lewong apik senah ding penyingak ngerago tapi etikanya udah ngenang ke dalam kita untuk menyucikan beliau kita nak jinde. Tangitan sih jaga loh tak jaga lion ngedak sinolingih mana ganti ngos serap sih kita tadi. Mau pelingih ganti belanja mana ganti je pelingih jemak di kapal atau di jadi tongos ampuro. Ya jemak yang tan pas-pas banding kalau ngelingih. Kan patuh tu artinya nak patuh dengan kata dasar linggih. Iling-iling ni kolon alon. Inggih jero gede. Suksemur ki jero gede. Pencerayannya. Nggih. Tiang pecang wali rumun iki contoh dan kiwengi benjang malih tiang iki pecang tangkil. Kang Yang duening sarang nambat yang kelintang Inggih sampuru rumun iki. Nggih durus. Tiang wali iki. Om santi santi santi.